Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Dede Abdul Mujib dalam pembelajaran biologi. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Jaringan hewan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama jaringan epitel, kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Ini materi kelas 11 yang akan diajarkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, bahasan pertama kita akan membahas tentang jaringan epitel. Ciri-ciri jaringan epitel, sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa, tetapi mengandung sel saraf. Yang ketiga, sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Dan yang keempat, bentuk selnya bervariasi seperti bersisi, bersudut banyak, atau tidak. Fungsi jaringan epitel. Yang pertama untuk transportasi, yaitu pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. 2. Absorpsi, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. 3. Proteksi, lindung jaringan di bawahnya. 4. Sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium membran maupun kelenjar. 5. Ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Lalu eksteroreseptor, menerima rangsangan dari luar. Itu beberapa fungsi dari jaringan epitel. Untuk bentuknya secara umum ada 3 ya. Ada yang pipih, ada yang kubus, ada yang silindris. Lalu ada yang gabungan dari beberapa bentuk tersebut atau disebut transisional. Bentuk yang bentuk pipi ada pipi selapis, ada pipi berlapis banyak, ada bentuk yang kubus juga ada yang selapis, ada yang berlapis banyak. Demikian juga yang silindris, ada yang silindris selapis, ada yang silindris berlapis banyak. Lalu ada yang transisional, gabungan dari beberapa bentuk, misalnya ini bentuk kubus dan bentuk silindris. Yang pertama, epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis itu tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, berfungsi untuk absorpsi, filtrasi, dan sekresi. Letaknya biasanya terdapat pada jaringan epitelium pembuluh limfa, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Yang kedua, epitel pipi berlapis atau berlapis banyak. Tersusun lebih dari satu sel yang berbentuk pipi, berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Terdapat pada jaringan epitelium rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Yang ketiga, epitel kubus selapis. Itu tersusun dari sel selapis yang berbentuk kubus, berfungsi dalam sekresi dan proteksi atau perlindungan. Terdapat pada epitelium permukaan ovarium, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Yang kedua ada epitel kubus berlapis. Yang keempat ada epitel kubus berlapis atau berlapis banyak. Tersusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Fungsinya untuk sekresi, absorpsi, dan proteksi. Letaknya pada epitelium folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Lalu epitel silindris. Silindris juga ada yang selapis, ada yang berlapis banyak. Epitel silindris selapis itu tersusun dari selapis sel yang berbentuk silinder, berfungsi dalam absorpsi dan sekresi. Terdapat pada epitelium kelenjar pencernaan, jenjut usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Lalu untuk epitel silindris berlapis tersusun oleh lebih dari satu lapis sel yang berbentuk silindris, berfungsi dalam sekresi dan proteksi. Terdapat pada epitelium laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Nah, yang terakhir itu epitel transisi, tersusun oleh berlapis-lapis sel yang bentuknya dapat berubah-ubah, berfungsi untuk melakukan peregangan,
terdapat pada epitel ureter, uretra, saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan kandung kemih. Untuk pertemuan jaringan hewan, yang pertama itu akan diawali oleh jaringan epitel ini, lalu dilanjutkan dengan siswa mengamati langsung melalui praktikum. Demikian laporan bahan ajar yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.